Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas teknik novel Tingsil Cita Raken Desita volume 2 part 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Fran dan Shisho bertemu dengan manusia tengkorak, tengkorak menyebut dirinya sebagai tengkorak baik dan tidak jahat. Dan dia bertanya, siapakah nona ini sebenarnya? Salam kenal, namaku Fran. Kalau begitu nona Fran, Anda bisa memanggilku dengan nama Bernard. Bagi Shisho, jika dilihat dari kekuatan magisnya, Bernard lebih kuat dari tengkorak yang kita temui sebelumnya. Bernard bertanya, apa yang terjadi dengan kalian sampai-sampai harus terjatuh ke tempat ini? Shisho menjelaskan tentang dirinya dan Fran. Kami terjatuh dari Pulau Langit. Intinya, kami terbang ke Pulau Langit, namun kami dihadang Ksatria Tengkorak. Dan dia benar-benar sangat kuat, sampai-sampai tidak ada cara lain selain melarikan diri. Pada akhirnya, kami harus terjatuh di tempat ini. Jadi, rumah di mana tempat Fran terjatuh adalah laboratorium milik tuannya Bernard. Pada saat itu juga terdengar langkah kaki dari luar. Namun anehnya, Fran dan Shisho tidak merasakan sama sekali kehadiran seorang. Fran bingung sejak kapan dia ada di sana. Mau tidak mau, Fran harus mengambil posisi bertarung dan bertanya, "Kamu siapa?" Lelaki yang baru datang, dia berkata, "Kau tidak sopan sama sekali. Bukankah kau yang harus memperkenalkan diri terlebih dahulu?" Fran berkata, "Maaf, namaku Fran. Aku seorang tualang. Dan kamu siapa?" Bernard menjawab, "Dia adalah tuanku, Jen, yang hebat memimpin orang mati." Shisho berbisik, "Nah, Fran, kita harus cepat lari dari sini." Orang itu mencurigakan. Jen bertanya, "Untuk apa kalian ke sini dan apa yang kalian inginkan?" Sebelum Fran menjawab, Jen ingin Fran dan yang lainnya ikut menuju ruang bawah tanah, yaitu laboratorium tempat di mana Jen melakukan eksperimen orang mati. Sampai di dalam ruangan, Bernard menuangkan teh dan kue. Saat melihat teh, sepertinya ada racun yang berwarna ungu. Namun, tidak perlu khawatir, Fran punya resistensi racun. Kemudian, Jen meminta Bernard menjelaskan apa yang terjadi tentang hari ini. Bernard menjelaskan, "Kita kehilangan beberapa tanaman karena tertimpa atap rumah dan nona ini." Jen berkata, "Ini gawat, keadaan darurat." Jadi tumbuhan yang tertimpa Fran saat jatuh, mereka adalah jenis tumbuhan roh yang berharga. Lalu Shisho meminta Fran untuk menanyakan, apakah tanaman yang rusak masih bisa dipakai? Kalau begitu, saya bisa membantu sebisanya untuk menebus kesalahan kami. Namun Jen menolak dan menjelaskan, "Kamu jatuh dari atap rumahku. Itu adalah tindakan Tuhan yang mengirimmu ke sini. Karena itu, kami tidak menuntut ganti rugi." Namun suasana terlihat sangat tegang saat Fran menatap tajam ke arah Jen. Jen berkata, "Sebagai gantinya, aku ingin kau mencarikan sesuatu untukku. Tentu saja, itu tidak gratis dan aku akan memberi imbalan 200.000 keping emas." Fran berkata, "Baiklah, jika itu bisa menebus kesalahanku." Namun pada saat itu, Fran dibuat tercengang.
Jen berkata, "Aku sangat penasaran dengan roh yang bisa menghuni pedang." Jen bertanya pada Shisho, "Bagaimana kau bisa berbicara?" Shisho sangat bingung harus bagaimana. Fran nampak juga bingung. Fran meminta Shisho agar tidak mengatakan sesuatu. Fran dan Shisho semakin terkejut saat mengetahui bahwa Jen memiliki skill yang bisa melihat jiwa, bahkan pelindung identitas. Akhirnya Shisho dan Fran menyerah, lalu menjelaskan tentang senjata cerdas. Setelah penjelasan selesai, Jen meminta Fran untuk mengikuti turun ke lantai bawah tanah selanjutnya. Setelah sampai di ruangan bawah tanah, Jen menceritakan bagaimana dia menemukan ruang bawah tanah ini. Jadi 10 tahun yang lalu, aku mendengar tentang wabah mayat hidup di daerah ini. Dulu aku seorang petualang berperingkat B. Kuil Perserikatan dibanjiri permintaan tentang undead. Kuil menanggapi tentang ini sebagai ancaman. Lalu kuil mengirim petualang untuk investigasi wilayah. Sejujurnya, aku seorang necromancer. Karena penasaran, aku memutuskan ke sini untuk meneliti fenomena ini. Telah mendapat petunjuk fenomena ini disebabkan pertemuan mana yang secara alami, dan itulah yang menyebabkan monster muncul di sini. Saya memahami semua elemen. Monster akan muncul di tempat di mana kandungan mana elemen yang sangat besar. Jika di suatu tempat dipenuhi mana elemen api, maka akan muncul monster api. Jika elemen angin, maka akan muncul monster berelemen angin. Namun hanya ada satu elemen yang tak bisa kupahami, yaitu elemen iblis. Banyak yang mengatakan bahwa monster iblis akan muncul di tempat di mana yang berisi segel dewa jahat. Shisho menyela, "Aku pernah dengar bahwa para dewa sudah mengalahkan dewa jahat. Para dewa membelahnya menjadi beberapa bagian, lalu menyebarnya ke beberapa tempat dan menyegelnya. Namun bagaimana caranya monster iblis bisa muncul sedangkan pecahan dewa jahat disegel? Bagiku sangat mustahil jika manusia melepas segel dewa jahat." Jen melanjutkan, "Tidak ada yang mustahil. Memang segel para dewa sangat kuat, tapi bisakah kau yakin segel para dewa rentan rusak karena gangguan dari luar? Dan kau juga harus tahu, para dewa sudah berjanji tidak akan merusak karya para manusia. Setidaknya manusia bisa membuat karya yang bisa merusak segel dewa. Bukankah itu bukti yang cukup?" Setelah selesai berdiskusi, Jen dan Fran melanjutkan menuju ruangan yang paling dalam. Sesampai di ruangan paling dalam, Shisho merasakan ruangan ini berbau dunia lain. Jen memberitahu Fran dan mengeluarkan banyak barang seperti botol ramuan, pedang, dan jimat zombie. Setelah mendapatkan item yang diinginkan, mereka menaiki tangga menuju ruang utama. Semua persiapan telah selesai. Namun saat ini yang dipikirkan, bagaimana caranya pergi ke Pulau Langit, lalu balas dendam. Jen tersenyum lalu berkata, "Tenang saja." Jen mengaktifkan lingkaran sihir, lalu memanggil dragon zombie, summoning overspec undead. Fran dan Shisho sangat kegirangan saat melihat kekuatan Jen yang sangat menakjubkan. Lalu Jen juga menawarkan kepada Urushi agar menjadi overspec. Fran bertanya, apa yang akan terjadi setelah Urushi menjadi overspec? Dengan bahagia, Jen menjawab, tentu saja dia akan meledak. Mendengar meledak, Urushi sangat ketakutan. Setelah itu, Jen memberi nama Andi kepada naga tengkoraknya. Dengan demikian, mereka menaiki Andi lalu terbang menuju Pulau Langit. Sebelum sampai di Pulau Langit, mereka dihadang segerombolan tengkorak, Bonequid, dan Laser Weaver. Melihat musuh, Ran berdiri lalu mengeluarkan pedang lainnya, Phantom Sword, dan Urushi. Pertempuran dimulai dengan Fran dan Urushi. Fran dan Urushi melesat dengan kecepatan tinggi, lalu membantai memusnahkan musuh yang berada di hadapannya. Sihir api Fran menciptakan ledakan di mana-mana. Jen yang tidak mau kalah, dia juga bertarung.
Jen terbang dengan naganya sambil membidik musuh. Saat musuh terkunci, Jen melepaskan panah apinya. Namun musuh tak membiarkan mereka masuk ke Pulau Langit dengan mudah. Jen sangat terkejut saat Pulau Langit menembakkan bola api dengan meriam cannonball. Mengetahui serangan Pulau Langit sangat berbahaya, Jen memanggil Slime Undead, lalu meminta Fran dan yang lainnya kembali. Untuk menghindari luka fatal, Jen meminta Fran untuk masuk ke dalam body slime agar tidak ada serangan yang bisa mengenainya. Kemudian Jen meminta Fran untuk bersiap pendaratan di Pulau Langit. Mereka berhasil mendarat di Pulau Langit, namun tidak dengan naga zombie Jen. Naga zombie hancur saat menghantam tanah. Setelah berdoa untuk naga zombie, Fran dan Jen berlari menuju pusat kota. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.